ceritanya episode ini tentang ulasan The Book of Ikigai sudah saya siapkan kemarin. Ayahnya Salam bertindak sebagai videografer, tapi sayangnya angin kencang karena saya berusaha memberikan background laut, tapi ternyata suara kencang, jadi saya harus take ulang video ini. Saksikan terus ya. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan kali ini saya akan mengulas buku kedua yang saya selesaikan di bulan Januari tahun 2021 ini, yaitu The Book of Ikigai. The Book of Ikigai ini ditulis oleh Ken Mogi, seorang brain scientist yang telah menulis lebih dari 30 makalah dan 100 buku tentang esai, tentang brain scientist atau neuroscientist, serta pengembangan diri. Bahkan ada karyanya yang terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Jepang. Buku ini The Book of Ikigai ini direkomendasikan oleh salah seorang pustakawan Pustaka Kampung Impian yang bernama Husna, dan sekarang saya berada di salah satu lokasi Pustaka Kampung Impian, tepatnya di Desa Lapeng, Pulau Aceh. Oke, The Book of Ikigai ini terdiri dari 10 bab yang di dalamnya membahas 5 pilar yang ada dalam Ikigai. Pilar pertama yaitu awali dengan hal yang kecil, lalu kedua bebaskan dirimu, pilar ketiga keselarasan dan kesinambungan, pilar keempat kegembiraan dari hal-hal kecil, dan pilar kelima hadir di tempat dan waktu sekarang. Seperti ini. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri ataupun tidak berurutan atau hierarki, tapi akan memberikan kita sebagai pembaca pemahaman tentang Ikigai. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar tentang Ikigai sebagai filosofi orang Jepang, di mana Iki berarti untuk hidup dan Gai berarti alasan. Jadi secara harfiah berarti alasan untuk hidup. Nah, di sini seperti saya bahasakan tadi ada 10 bab. Di bab 1 ini dengan judul arti Ikigai, selain dijelaskan makna harfiah atau arti secara harfiah dari Ikigai ini, juga dijelaskan bahwasanya konsep Ikigai tidak hanya digunakan dalam hal dunia kerja atau profesionalisme, tapi juga dalam hal-hal kecil yang merupakan keseharian. Di sini juga diberikan contoh ketika Presiden Barack Obama berkunjung pada tahun 2014 ke sebuah restoran sushi milik Jiro Ono. Nah, si Jiro Ono ini ternyata memiliki ketelatenan dalam mempersembahkan yang terbaik untuk kedai atau restoran yang dimilikinya, yaitu restoran sushi. At the end, setelah makan, Presiden Barack Obama waktu itu mengatakan bahwa sushi yang dimakannya ini adalah sushi terenak dan terlezat yang pernah ada. Sekarang kita pindah ke bab 2, yaitu alasan Anda bangun pagi. Nah, bagi sebagian orang bangun pagi itu adalah perkara yang mudah, tapi bagi sebagian yang lain bangun pagi adalah perkara yang cukup sulit. Nah, Ikigai bisa juga dimaknai sebagai salah satu alasan, sebagai alasan kenapa seseorang bangun pagi. Nah, di bab ini penulis memberikan contoh seorang Hiroki Fujita yang setiap jam 2 pagi bangun dan mencari tuna terbaik untuk dipersembahkan. Bisa kebayang dong saat jam 2 pagi orang-orang kebanyakan di Jepang masih tidur, dan setiap harinya si Fujita ini bangun mencari tuna terbaik untuk dipersembahkan kepada customernya. Hal-hal kecil dan sederhana tapi terus-menerus dilakukan oleh Jiro Ono dan juga Hiroki Fujita menyebabkan keduanya bisa disebut telah mendapatkan Ikigai mereka, membuat mereka lagi-lagi konsisten dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi ini tidak terbatas pada profesi,
yang saya bahasakan tadi, tapi juga pada hal-hal kecil dalam keseharian. Nah, dengan memiliki ikigai ini, atau ketika seseorang telah memahami atau menemukan ikigainya, hidup terasa lebih termotivasi, memiliki semangat untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan bermanfaat untuk banyak orang, baik disadari maupun tidak disadari. 10 bab, di bagian terakhir ada bab kesimpulan. Jadi di luar dari 10 bab tadi. Di sini dibahasakan oleh penulis bahwasanya ikigai memang adalah konsep dari Jepang. Tapi bisa jadi di negara-negara lain ada konsep serupa tapi namanya berbeda. Dan konsep ikigai ini bisa melampaui batas-batas negeri. Nah, di bagian kesimpulan ini penulis mencoba memberikan tips atau panduan bagaimana menemukan ikigai itu berdasarkan dari 5 pilar yang disebutkan di catatan pembuka tadi. Buku The Book of Ikigai ini saya selesaikan dalam 2 hari selama ada di sini. Dan menurut saya buku ini menarik dan memberikan pemahaman tentang ikigai dengan mudah, karena bisa memvisualisasikan makna ikigai itu dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh ini bisa pembaca temukan di setiap bab yang ada di buku ini. Sayangnya menurut saya nih ya, buku ini karena buku terjemahan, jadi ada beberapa kalimat yang harus saya baca 1 atau 2 kali sampai saya bisa memahami, tapi tidak banyak kok, hanya beberapa aja. Overall buku ini menarik dan saya merekomendasikan sebagai salah satu buku motivasi atau pengembangan diri. Terus closingnya, semoga ulasan kali ini bermanfaat. Yang belum subscribe, subscribe, like, dan kalau kalian ada komentar buku apa yang saya bagus ulas untuk episode selanjutnya, silahkan taruh di komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat. Salam dari Pulau Aceh.